Nah, rekan-rekan bisa melihat di layar ya. Nah, judul pada kesempatan hari ini ya, kita akan membahas satu tema yang menarik ya, satu tema yang luar biasa di sini yaitu move on laku anu bakal ngabaru ya. Jadi ini merupakan rangkaian dari tema tema sebelumnya yaitu pasti jadi bukti. Nah, berkaitan dengan pasti jadi bukti, jadi manusia yang pasti jadi ya adalah manusia yang memang dalam prakteknya gitu ya, dalam kenyataannya mereka memiliki bukti dan pembuktian. Tapi tentunya rekan-rekan ya bukti saja, nah ini belum cukup ya. Kalau bukti tersebut tidak dia miliki, tidak dia punyai ya secara konsisten ya. Nah, di sini perlulah rumusan yang luar biasa yang memang harus kita resapi yaitu rumusan nantinya yaitu rumusan move on. Oke, supaya tidak lama-lama saya akan coba skip dulu. Nah, kita sampai pada pemahaman ya. Nah, kalau kemarin kita judulnya ciri bukti Nukapatri ya. Nah, sekarang kita nyampe pada bahasan seperti yang tadi saya bilang yaitu move on. Nah, istilah move on tentu saja sudah sangat akrab rekan-rekan ya. Terdengar sering nih terngiang-ngiang di dalam telinga kita. Kalau kita lagi galau, oke lah move on gitu ya. Kalau kita lagi cemas, oke lah move on ya. Jadi move on ini sebetulnya dikaitkan dengan istilah positif ya supaya kita ini bisa maju terus gitu ya dengan tidak terlalu membayangkan apa yang sudah terjadi. Nah, di mana penggunaan move on ini rekan-rekan, nah ini biasanya menjelaskan keadaan ya ketika seseorang atau kita berusaha memulai hidup baru dan berdamai dengan masa lalu. Nah, sering rekan-rekan guru besar kita semua ya. Nah, ini selalu mengatakan kepada kita, oke, kita harus punya new life katanya, hidup baru. Kemudian juga kata Buya selalu mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengatasi trauma ya, yaitu dengan cara berdamai dengan masa lalu ya. Jadi damai dengan masa lalu. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu ya sudah ya. Kita tidak bisa melihat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Begitu ya. Buya sering mengatakan kepada kita kaca depan harus lebih besar dibandingkan dengan kaca spion. Bisa dibayangkan kalau kita terus melihat spion rekan-rekan ya. Kita jalan sih jalan, tapi ujung-ujungnya nanti nabrak begitu ya. Nah, move on sendiri berasal dari bahasa Inggris ya. Nah, kata move on jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pindah atau bisa juga dikatakan kalau dalam bahasa yang lagi ngetren sekarang ini adalah hijrah gitu ya. Ataupun berjalan terus. Jadi move on, berjalan terus. Artinya terus melangkah dengan pasti, sesuai dengan judul yang kemarin, artinya terus melangkah dengan pasti untuk mencapai harapan-harapan yang lebih baik dengan keyakinan yang lebih kuat yang diiringi oleh bukti anu ngajadi. Jadi satu poin di sini rekan-rekan ya, move on ini tidak akan terlepas dari kepastian ya, kepastian yang selalu kita jalankan ya, kepastian hidup yang selalu kita jalankan sehingga nanti akan menjadi sebuah bukti yang memang real nampak ya seperti yang kemarin eh, dibahas ya dan diutarakan oleh guru besar kita semua. Nah, ini nilai budayanya. Nah, kepastian hidup rekan-rekan, kalau kemarin kita membahas yaitu usus kecil. Nah, kepastian hidup dan kepastian hidup yang akan membawa kita kepada alur yang move on ya, kepastian hidup yang akan membawa kita jauh lebih baik ya dengan jembatannya yaitu move on gitu ya. Nah, ini di sini ada organ usus besar. Nah, seperti rekan-rekan ketahui ya, usus besar ini terdiri dari kolon ascendens, transversum, kemudian juga descendens. Nah, nanti guru besar kita semua akan menjelaskannya ya. Kenapa apa sih kaitannya begitu ya? Apa sih kaitannya antara hidup move on, hidup yang terus berjalan terus gitu ya, tanpa melihat masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Nah, ini dikaitkan dengan usus besar. Nah, guru besar kita nanti akan membahasnya dan insya Allah akan memberikan spirit semangat yang luar biasa untuk kita. Nah, secara garis besar di sini rekan-rekan, ya saya akan utarakan dulu sedikit yaitu mengenai definisi dari usus besar ya. Meskipun saya tidak akan bacakan semua ya karena rekan-rekan pasti sudah sangat mengenal ya usus besar. Nah, jadi usus
besar ini rekan-rekan adalah organ yang mengelilingi seluruh rongga perut. Nah, ini disebut juga dengan kolon, ya, memanjang dari sekum kantung yang menghubungkan ileum ujung usus kecil dengan kolon sampai dengan anus. Jadi memanjang, ya, sampai dengan anus. Nah, ini usus besar adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Jadi akhir dari sistem pencernaan ini adalah usus besar. Jadi maka dari itu fungsi usus besar ini sangat penting sebab berperan, ya, untuk mengoptimalkan pencernaan dan mengeluarkan sisa pencernaan, ya. Jadi sisa metabolisme dari pencernaan ini, nah, ini dikeluarkan diproses dan dikeluarkan oleh usus besar. Selanjutnya, nah, ini fungsinya rekan-rekan, ya. Fungsi dari usus besar ini sebetulnya banyak sekali, ya, rekan-rekan. Cuman saya di sini akan menjelaskan secara garis besar, ya. Yang pertama yaitu menyerap air. Nah, jadi fungsi usus besar ini membantu menyempurnakan proses pencernaan dengan menyerap air yang masih tersisa, gitu ya. Jadi oleh sebab itu proses pencernaan di organ ini akan terbentuk sisa makanan yang padat dan siap dikeluarkan dalam bentuk feses. Makanya kalau orang yang kurang minum, nah biasanya ya bermasalah dengan usus besar, jadi sulit untuk BAB, ya. Ya, pentingnya banyak minum. Kemudian yang keduanya mencegah infeksi dan mengurangi kandungan asam. Nah, ini ya. Jadi usus besar ini bisa mengurangi kandungan asam dalam tubuh. Jadi adanya mukosa yang ada di permukaan usus besar dapat membantu zat mengeluarkan zat bikarbonat. Nah, di mana zat tersebut rekan-rekan berguna, ya. Zat bikarbonat ini berguna untuk menetralkan asam yang dihasilkan oleh asam lemak dan zat pencernaan lain dari usus kecil. Ya, jadi secara garis besar, ya, fungsi dari usus besar adalah menyerap air, kemudian mencegah infeksi dan mengurangi kandungan asam. Nah, ini cara kerja, ya. Kadang mungkin di antara kita banyak yang tahu dan hafal apa itu usus besar, tapi kadang di antaranya ada juga yang memang belum begitu mengetahui, ya, bagaimana cara kerjanya. Nah, jadi usus besar ini bekerja dengan bantuan pankreas, hati, ya, kemudian kantung empedu. Nah, kemudian juga usus kecil, ya, dia bekerja untuk menyerap vitamin dan nutrisi yang penting dari makanan. Jadi menyerap vitamin dan nutrisi yang penting dari makanan. Setelah itu sisanya akan dipindahkan ke usus besar, gitu ya. Dari usus kecil kemudian dipindahkan ke usus besar. Nah, pertama, tentunya sisa makanan tersebut akan masuk ke kolon ascendens. Nah, di ascendens, nutrisi yang belum tercerna di usus kecil akan diserap kembali dan ascendens ini akan memadatkan cairan makanan menjadi lebih padat. Jadi fungsi dari ascendens adalah memadatkan makanan menjadi lebih padat. Nah, kemudian sisa makanan ini bergerak, rekan-rekan, ya. Ada alurnya nih menuju transversum. Nah, pada kolon ini bakteri akan memecah sisa makanan. Jadi disebut juga proses fermentasi. Menyerap air dan nutrisi yang masih tersisa lalu membentuk cairan sisa makanan, nah, menjadi tinja. Nah, sering kita keluarkan di pagi hari, rekan-rekan, atau di saat-saat kita mules, gitu ya. Nah, sisa makanan yang telah berubah menjadi tinja ini ditampung sementara di kolon descendens. Jadi nggak langsung dikeluarkan, ya. Berabe kalau langsung dikeluarkan, rekan-rekan. Tapi memang ditampung dulu. Nah, di salah satu fungsinya yaitu di kolon ascendens. Nah, bila sudah waktunya, nah ini ada kontraksi dari sigmoid, kolon sigmoid untuk menekan tinja menuju rektum. Nah, ada kontraksi inilah yang menimbulkan sakit perut yang mendorong kita untuk segera buang air besar. Jadi memang cara kerjanya ini sudah sangat jelas, rekan-rekan, ya. Bisa dibayangkan jika usus besar kita bisa bermasalah nih, ya. Bakal ada penumpukan racun sebetulnya di tubuh kita. Oke, cara kerja. Nah, ini ya, gangguan usus besar. Nah, biasanya rekan-rekan, ya, gangguan yang terjadi diantaranya diare, pendarahan, kemudian juga ada kanker, ada polip, ada kolitis, ya, ada sembelit, kemudian juga, nah, ini terkait langsung dengan gangguan kulit, ya. Di usus besar yang bermasalah, ya biasanya kulitnya juga bermasalah, rekan-rekan. Nah, nanti guru besar kita semua akan menjelaskan secara detail kenapa sampai terjadi hal-hal seperti ini jika, gitu ya, usus besar kita terganggu. Nah, jadi perlambang. Kita bicara perlambang, ya. Perlambang berarti simbol. Jadi sesuatu yang dikaitkan dengan alur kehidupan kita, rekan-rekan, ya. Nah, ini gerak peristaltik, ya, yang ada di usus besar. Nah, ini merupakan fungsi dari usus besar. Sehingga dalam aplikasinya usus besar sangat dipengaruhi oleh unsur pergerakan. Jadi
Usus besar berkorelasi langsung dengan pergerakan. Jadi oleh karenanya perlambang dari usus besar adalah mobilitas, rekan-rekan. Nah, berbicara mobilitas ini adalah seperti hanya mobil gitu ya, bergerak aktif gitu ya, mobilitas, pergerakan aktif. Namun bergerak saja tidaklah cukup ya, mobilitas saja tidak cukup. Jadi bergerak yang baik adalah bergerak atas dasar dari ilmu, atas dasar ilmu dari pendahulu kita ya. Jadi secara vertikal ya dari pendahulu kita. Jadi makanya kalau konsultasi alangkah lebih baik rekan-rekan kepada pendahulu kita ya, kepada guru-guru kita, dalam arti ya guru-guru kita sudah mengalami apa yang sedang menjadi tantangan dalam kehidupan kita, sedang menjadi tantangan dalam profesi kita. Beliau-beliau sudah mengalami dan pasti beliau-beliau ini punya solusi atas tantangan kita. Nah, dan berdasarkan sistem yang terencana dan tersusun, yaitu pergerakan yang memiliki pola yang jelas, gitu ya. Jadi pergerakannya harus punya pola yang jelas dengan tidak hanya beraplikasi, belajar, tapi juga mengajarkannya kembali, yaitu open network atau open networking. Nah, di kita ya di GM Raksa Jasad itu dikenal dengan istilah koordinasi. Jadi koordinasi itu bukan hanya mengajarkan, bukan hanya belajar, tapi juga mengajarkannya kembali. Nah, supaya fungsi mengajarkannya kembali ini bisa berjalan, rekan-rekan, tentunya kita harus punya relasi, punya mitra, ya, untuk supaya kita bisa mentransfer keilmuan kita kepada mereka. Salah satu caranya ya mau tidak mau kita harus open networking. Jadi kita harus memperlebar ya dan memperbanyak relasi-relasi kita supaya ilmu kita ini nggak habis dimakan waktu gitu rekan-rekan. Jadi kita harus mengajarkannya kembali. Nah, rumusan pasti jadi seperti yang kemarin kita bahas, diulas sedikit ya. Jadi pasti yaitu pantang menyerah, tidak bisa dan tidak mampu. Paknya tidak pantang mengatakan tidak bisa dan tidak mampu. Jadi untuk pastinya tesnya selaraskan diri antara gerak dan pikir. T-nya tingkatkan kemampuan. Ini jelas ya. Untuk menjadi manusia yang pasti ya, manusia yang jelas dalam kehidupannya rumusannya ini. Nah, ketika seseorang bisa menjalankan rumusan pasti, maka ya dia akan menjadi manusia yang jadi, yaitu ya, manusia yang memiliki jiwa yang kokoh, aktualisasi dirinya akan semakin meningkat, dukungan finansialnya juga akan semakin mapan, ilmu dan pemahamannya juga akan semakin luas. Nah, pasti jadi, nah sehingga lahirlah yang dinamakan dengan bukti. Nah, bukti atau pembuktian. Jadi bukti ini rekan-rekan ya, bukti baik itu secara fisik maupun bukti secara mental. Tapi yang paling utama kan mental ya. Jadi bukti secara mental artinya seseorang yang telah menjadi manusia yang jadi, biasanya dia adalah manusia yang siap dengan bukti, yang siap berupaya secara optimal untuk mendapatkan apa yang diimpikan. Ya siap juga untuk berkomitmen tinggi untuk mendapatkan impian-impiannya. Kemudian juga siap ya, siap untuk membuktikan diri bahwa tindakannya selalu berporos pada ilmu. Nah, setelah ya pasti jadi bukti. Nah, rekan-rekan. Nah, ini ya. Manusia yang pasti jadi adalah manusia yang telah menunjukkan aktualisasinya lewat bukti. Jadi aktualisasi ini citra diri. Kalau dalam bahasa lain disebutnya self image ya. Jadi gambaran diri, aktualisasi diri ini. Nah, self image atau gambaran diri ini terlihat nampak ketika memang ada bukti. Nah, bukti yang kuat adalah bukti yang konsisten. Ya, jadi bukti itu tidak ada sekarang besok hilang gitu ya. Jadi memang bukti yang kuat adalah bukti yang konsisten yang memang dia bisa buktikan secara konsisten yang didasari oleh pergerakan tanpa henti. Nah, atas dasar rumusan move on. Jadi pasti jadi melalui bukti akan terus terpelihara bukti tersebut ketika dia move on. Nah, move on ini rumusan rekan-rekan. Nah, pertanyaannya kan gini, simpel sekarang yang Buya lontarkan nih kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita move on, rekan-rekan? Bagaimana caranya supaya kita ini bisa berjalan lurus ya dengan arah yang jelas gitu ya. Nah, bagaimana nih caranya nih supaya kita move on apalagi kita menghadapi nanti sebentar lagi tahun 2023. Bagaimana di tahun 2023 ya kita persiapkan mulai dari sekarang kita ini move on jadi manusia yang move on gitu. Yang pertama rumusannya
Maunya ini untuk menjadi move on, manusia yang move on, manusia yang bangkit, manusia yang berjalan terus ya dalam track yang benar, kita harus punya mobilitas. Ini ditambah ya kurang nih ya, mobilitas. Jadi bergerak aktif, mobilitas yang tinggi. Jadi dia senantiasa bergerak aktif, dia menjalankan 3-3-3-100 ya dengan konsisten ya supaya dia tahu bahwa sasarannya adalah move on. Kemudian yang keduanya vertikal. Ketika dia bergerak aktif, salah satu contohnya tadi dengan menerapkan 3-3-3-100, pasti ada tantangan, ya, pasti diketemukan hambatan. Tapi manusia-manusia yang move on, rekan-rekan, senantiasa dia akan melakukan hubungan vertikal, yaitu konsultasi dengan gurunya. Ya, selain doa, tentunya konsultasi juga dengan gurunya, dengan pendahulunya, sehingga ketika dia menemukan tantangan, gurunya akan memberikan formula yang terbaik bagi dia ya untuk bisa menghadapi tantangan tersebut. Nah, kemudian setelah mobilitas bergerak dengan aktif bisa dia lakukan, kemudian juga dia ini konsultasi terus ke atas ya dalam untuk mendapatkan setiap arahan yang terbaik. Nah, kemudian rekan-rekan, supaya kita bisa move on, tadi rumusannya yaitu kita juga harus open networking, menambah relasi. Ya, karena kalau saya masih ingat dan masih terngiang-ngiang rekan-rekan sampai hari ini, ya sampai dengan detik ini di hadapan rekan-rekan, ya, menurut guru besar kita semua rekan-rekan ya, cara belajar yang paling seindah-indahnya belajar adalah dengan mengajarkannya kembali. Saya masih ingat terus sampai sekarang itu jadi anchor bagi saya rekan-rekan. Seindah-indahnya belajar adalah mengajarkannya kembali. Ya, jadi sebaik-baiknya kita ya menerapkan dan menghafalkan ilmu yang sudah kita terima ya kita ajarkan kembali. Karena proses mengajar ya, proses mentransferkan ilmu kepada orang lain sama halnya juga kita sedang mengingatkan diri kita sendiri. Makanya di sini Buya di momen tahun 2023 ada momen tambah jaringan, tambah relasi ya. Sebetulnya nah ini sebagai salah satu cara juga bagi kita semua rekan-rekan ya untuk memberikan kekuatan keilmuan kepada kita. Ya, selain kekuatan keilmuan juga kekuatan finansial, kekuatan relasi, kekuatan link dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Dan selanjutnya, nah ini ya, lalu ya rekan-rekan di akhir kita tutup dengan satu quote ya yang luar biasa dari guru besar kita semua. Nah, di sini guru besar ingin mengatakan kepada kita, mengapa kita harus memperbanyak saudara atau teman, rekan-rekan? Mengapa kita harus menambah jaringan? Sekarang kita kenapa harus juga menambah link? Karena kerjasama akan membangun kepercayaan rekan-rekan. Dengan belajar, dengan bekerja sama yang intens, kepercayaan akan tumbuh dan kepercayaan akan membangun kecepatan. Ya, jadi kalau kata guru besar kita semua, Superman boleh, single fighter boleh, tapi nanti jalannya akan lambat rekan-rekan. Kata sebuah lagu Superman is dead katanya ya. Jadi sekarang sudah zamannya bukan zamannya lagi Superman, tapi zamannya tim Avenger rekan-rekan ya. Jadi super tim pada saat ini rekan-rekan. Karena untuk mempercepat apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan. Oke.